Markus pasal 6 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-44. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dari bacaan firman Tuhan kita, di mana setelah mengajar orang banyak, yang di mana Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus telah mengajar orang banyak, di mana Tuhan Yesus melihat mereka seperti domba tanpa gembala, Tuhan Yesus Kristus lalu meminta murid-muridnya memberi mereka makan. Jumlah orang yang mendengarkan pengajaran Yesus kira-kira ada 5.000 laki-laki. Jika termasuk perempuan dan anak-anak, jumlahnya bisa lebih dari 10.000 orang. Padahal mereka hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Dari cerita atau kisah yang kita baca bersama, kita dapati fakta bahwa setelah mereka memberikan 5 roti dan 2 ikan tersebut, Yesus lalu mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Murid-muridnya lalu membagikan pecahan 5 roti dan 2 ikan itu kepada semua orang yang ada di tempat itu. Mereka semuanya, Alkitab mencatat, makan sampai kenyang. Menurut perhitungan logis, jelas apa yang mereka miliki tidak cukup memberi makan 10.000-an orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi dalam catatan Alkitab bahwa ternyata itu cukup. Bahkan setelah mereka makan sampai kenyang dikumpulkan, sisanya terkumpul 12 bakul penuh. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mujizat terjadi. Mujizat adalah intervensi Allah ke dalam dunia yang diciptakannya. Karena Allah mengintervensi ke dalam dunia dan bekerja melampaui hukum alam, maka terjadi berbagai hal yang tak biasa dan bahkan hal-hal yang luar biasa. Di dalam mengerjakan kehendaknya di atas bumi, Allah tidak mengajarkan anak-anaknya untuk selalu bergantung kepada berbagai peristiwa luar biasa akibat intervensinya. Tetapi kita belajar bersama pada kesempatan ini, Allah menginginkan anak-anaknya bertindak sebagaimana Yesus bertindak. Yesus tidak memulai dengan makanan dalam jumlah besar. Yang pasti tentunya kalau dalam jumlah besar pastinya akan cukup memberi makan 10.000-an orang. Yesus justru memulai hanya dengan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan begitu banyak orang. Yesus memulai dengan sedikit makanan yang ada pada mereka, bukan yang tidak ada. Setelah memulai dengan yang ada pada mereka, dia lalu memecah-mecahkannya menjadi banyak bagian, kemudian membagikannya. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ketika mereka memulai membagikan makanan yang ada pada mereka, kuasa Tuhan mengintervensi masuk bekerja melalui hukum alam. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu melipat gandakan dari sedikit makanan yang ada pada mereka sehingga menjadi cukup, bahkan berlebih. Dari sini kita belajar bersama di dalam mengerjakan berbagai pekerjaan baik yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya Tuhan mau melalui perbuatan kita nama Allah dipermuliakan. Allah ingin kita melakukannya Bapak Ibu Saudara dengan apa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada. Mari kita memulai untuk hormat kepujian bagi nama Tuhan, bekerja dari apa yang Tuhan berikan pada kita. Allah ingin kita memulai dengan sedikit, bukan dengan yang banyak.
Allah yang berjanji menyertai kita, Dia juga akan berjalan bersama dengan kita, mengerjakan apa yang dikehendakinya. Percayalah, Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kita ketika kita mau mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita, ya, melalui apa yang ada pada kita. Kita serahkan itu kepada Tuhan, Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan kita, dan kita akan melihat mujizat demi mujizat akan terjadi untuk satu tujuan: nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur dengan apa yang engkau miliki hari ini, dan melangkahlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, berjalan bersama dengan Tuhan, maka engkau akan melihat perkara-perkara ajaib luar biasa yang Tuhan kerjakan dengan satu tujuan melalui kehidupanmu, dengan satu tujuan supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.